Novel by Maria Handayani. Part 1, Kelulusan. Terlihat segerombolan mahasiswa dan mahasiswi yang baru lulus. Mereka melempar topi ke atas secara bersamaan. Semua tertawa dan bertepuk tangan. Lalu mereka saling berpelukan dengan sahabat mereka masing-masing. Terlihat 3 wanita yang saling berpelukan erat. Gue bakal kangen banget sama lo, En. Gue juga bakal kangen banget sama lo, Violet. Grace berkata, gue juga bakal kangen banget sama kalian. Kenapa sih lo masih lanjutin kuliah di luar negeri, En? Supaya gue bisa jadi dokter ahli dan gue juga bisa sembuhin orang-orang secara gratis, ujar En. Grace memasang tampang sedih. Tapi kita bakal kangen banget sama lo, En. Violet merangkul pundak Grace dan berkata, Grace, ingat janji kita untuk gak nangis. Kita harus dukung cita-cita En. Gak selamanya En tinggal di Amerika kok. En pasti balik lagi dan kita bisa kumpul bareng-bareng lagi. Udah, jangan sedih. Kita kan masih ada waktu seminggu untuk kita kumpul bareng dan juga ucap En tertahan sambil melihat ke arah Grace dan juga Violet. Mereka saling melihat satu sama lain dan tersenyum. Shopping! Teriak Grace, En, dan juga Violet secara bersamaan. Mereka tertawa bersama. Kemudian Violet, Grace, dan juga En mengambil topi mereka yang berada di lantai. Mereka langsung memakai topi itu. Grace melihat ke arah kedua temannya. Besok kita lanjut lagi ya. Aska pasti udah nunggu di depan. Violet mengangguk setuju. Gue juga mesti pulang dan jemput kakak gue di bandara. Grace melihat ke arah Violet dengan kaget. Kakak lo yang ganteng itu balik? Kok lo gak kasih tahu gue sih? Violet menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Woi, ingat Aska, ucap Violet memukul lengan Grace. En dengan semangat berbicara kepada Violet. Gua jomblo dan sama-sama bakal tinggal di Amerika sama kakak lo. Boleh dong gue jadi calon kakak ipar lo? Iya, boleh. Sono lo deketin dah kakak gue kalau lo bisa luluhin hati kakak gue yang sedingin es. Sip, En bakal berjuang dengan maksimal. Violet hanya bisa mengangguk dan berkata, selamat berjuang dah ya meluluhkan hati kakak gua itu. En, Grace, serta Violet tertawa bersama. Lalu mereka berjalan keluar. Tiba-tiba Grace berteriak, Aska! Grace pun beralih menghampiri Aska. Grace memeluk Aska yang sedang membawa buket bunga. En menggelengkan kepalanya melihat itu. Main nyosor saja itu anak, gak tahu apa di sini rame. Ya, namanya juga Grace si ratu mesum. En mengangguk setuju. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil En. En pun melihat ke asal suara. Dan En melihat kedua orang tuanya yang menghampiri dirinya sambil membawa buket bunga. Mama, papa, teriak En sambil beralih menghampiri kedua orang tuanya. En langsung menyungkem tangan kedua orang tuanya. Lalu kedua orang tua En memberikan bunga kepada En. Violet tersenyum melihat kedua sahabatnya bahagia. Violet berjalan keluar dengan tidak semangat. Namun di perjalanannya, beberapa pria menghampiri Violet dan memberikan Violet bunga, boneka, serta coklat. Orang yang bernama Michael memberikan bunga kepada Violet. Selamat ya, Vi. Michael belum selesai berbicara, namun Wisnu sudah mendorong Michael menjauh dari Violet. Wisnu memberikan bunga serta boneka kepada Violet.
Selamat ya Vi, udah lulus kuliah. Gerard juga mendorong Wisnu yang belum selesai bicara. Gerard memberikan coklat ke arah Violet. Selamat Vi, akhirnya lo lulus kuliah. Gue seneng banget lo akhirnya lulus. Wisnu serta Michael merasa kesal dengan tingkah Gerard. Lo apa-apaan sih main dorong-dorong? Gantian apa? Gerard melihat Wisnu serta Michael dengan kesal. Lo pada apa-apaan sih? Berisik banget. Ya kalau mau kasih bunga atau coklat silakan, ini kan gantian gua. Wisnu, Michael, serta Gerard beradu mulut. Violet kebingungan. Dan tiba-tiba Ferdi memberikan bunga, coklat, serta boneka kepada Violet. Selamat ya Vi, ini bunga dan coklat buat lo. Sedangkan boneka ini akan menjadi pendamping tidur lo, menggantikan gue yang akan tidur di samping lo kelak. By the way, gue minta nomor HP lo dong. Violet kebingungan menjawab Ferdi. Namun Ferdi memaksa Violet menerima pemberiannya. Violet mau tidak mau berterima kasih kepada Wisnu, Geraldi, Ferdi, serta Michael. Terima kasih semuanya. Wisnu, Michael, serta Geraldi berhenti bercekcok mulut. Semua melihat ke arah Violet. Violet merasa risih. Violet ingin melarikan diri dari sana. Dan tiba-tiba saja seseorang menutup matanya. Violet baru mau melepaskan tangan itu, namun terhenti saat mendengar suara yang dia dengar. Ayo, tebak siapa? Violet tersenyum mendengar suara kakak semata wayangnya. Violet langsung memanggil nama kakaknya, Kak Kinan. Violet langsung membalikkan tubuhnya dan memeluk Kinan. Kinan membalas pelukan Violet. Michael, Wisnu, Geraldi, serta Ferdi memilih mundur saat melihat Kinan. I miss you, Bunny, ucap Kinan mencium puncak kepala Violet. I miss you too, Tiger, ucap Violet mengeratkan pelukannya. Selamat atas kelulusannya. Makasih Kak. Kak Kinan kenapa sudah ada di sini? Bukannya Kak Kinan bilang nanti sore baru sampai di bandara? Tanya Violet. Pesawat kakak sudah turun dari tadi pagi. Kakak mau kasih kejutan untuk lo. Gue bangga sama lo yang lulus dengan nilai tertinggi. Violet kaget dan tidak percaya dengan yang dibicarakan oleh Kinan. Kakak lihat tadi pas Violet kelulusan. Kinan mengajak rambut Violet. Tentu saja kakak harus lihat kelulusan Bunny kesayangan kakak lulus kuliah. Vi seneng banget, makasih ya kak. Vi pikir gak ada yang lihat Vi lulus. Vi seneng banget deh. Kapanpun lo butuh gue akan ada buat lo, ucap Kinan. Kakak memang paling the best, gak kayak mom sama dad, ucap Violet cemberut. Kinan melepaskan pelukannya dan tersenyum. Mom sama dad memang kenapa? Tanya Kinan. Mereka gak bisa datang. Vi tahu kalau dad sibuk kerja di luar negeri. Dan mom yang gak bisa pisah dari daddy selalu ikut kemanapun daddy pergi. Tapi seenggaknya mereka harus luangin waktu sebentar untuk Vi, ucap Violet dengan sedih. Kinan tersenyum. Lihat ke belakang lo, ucap Kinan menunjuk ke arah belakang Violet dengan matanya. Violet melihat ke belakangnya, dan di sana sudah berdiri kedua orang tuanya. Mom, Dad, ucap Violet kaget. Violet langsung berlari dan memeluk kedua orang tuanya. Selamat ya sayang atas kelulusannya, ucap Janice, ibu Violet. Selamat sayang, Dad bangga sama kamu, ucap Kendrick. Mami juga bangga sama kamu. Oh, thank you mom, Dad.
Violet melepaskan pelukannya dan memperhatikan kedua orang tuanya dengan seksama. Vi gak lagi mimpi kan? Di sini betulan ada Kak Kinan, Mami, and Daddy? Tanya Violet mencubit kedua pipinya dengan kuat. Violet meringis kesakitan dan tersenyum saat menyadari ini semua bukan mimpi. Ternyata semua ini bukan mimpi. Tapi bukannya Daddy bilang gak bisa datang? Janice tersenyum mendengar pertanyaan anaknya. Awalnya gitu, tapi waktu Daddy lihat wajah sedihmu itu, Daddymu semalam langsung gak bisa tidur ngurusin kerjaannya, supaya dia bisa balik ke Indonesia dan lihat acara kelulusan putri kesayangannya. Makasih banyak Daddy, ucap Violet mencium pipi Kendrick. Sama-sama sayang, ucap Kendrick mengelus rambut Violet. Dad perlu bantuan Kinan? Tanya Kinan. Boleh, kebetulan perusahaan di Indonesia lagi banyak masalah. Tapi kalau kamu bantu Daddy, gimana perusahaan di Amerika? Di sana ada Josh, orang kepercayaan Kinan. Jadi Ki bisa pantau di Indonesia. Ki bisa menghandle semuanya. Serius? Kak Kinan mau tinggal sementara di Indonesia? Serius sayang, ucap Kinan. Hore, rumah jadi gak sepi kalau ada Tiger, ucap Violet memeluk Kinan. Hush, masa kakakmu dikatain Tiger, ucap Janice. Kalau gitu freezer deh. Vi, ucap Kendrick mengingatkan. Ups, iya deh maaf, ucap Violet melepaskan pelukannya. Minta maaf ke siapa? Tanya Kendrick. Ish, Daddy gak seru. Lagian kaki kan memang mirip freezer, sikapnya dingin, udah itu galak macam Tiger. Kalau udah marah tuh tanduknya keluar semua, ucap Violet dengan suara kecil. Kendrick melipat kedua tangannya di dada. Vi, ucap Kendrick. Iya, Kak Kinan maafin Vi. Kinan menepuk puncak kepala Violet dan tertawa. Sifat Kak Kinan memang mirip banget sama Daddy, ucap Violet dalam hati. Kinan, ingat kamu harus balik ke Amerika dulu untuk mengurus acara perusahaan dan kamu mesti hadir. Betul juga, kamu mesti balik Amerika dan nemenin Mami cek restoran sama butik di sana, ucap Janice. Oke, kalau gitu Kinan akan ngurus perusahaan Daddy setelah urusan di Amerika selesai. Gimana kalau Vi yang ngurus perusahaan Daddy sampai Kak Kinan balik? Tanya Violet. Boleh saja, tapi memang kamu gak mau ikut ke Amerika? Tanya Kendrick. Vi di sini saja, Dad. Vi mau ngerasain kerja. Kalau gitu Dad akan ngurus posisi kamu di perusahaan. Vi mau Daddy atur Vi kerja di sana tanpa ada yang tahu Vi ini anak Daddy. Vi gak mau perlakuan istimewa seperti Kak Kinan dulu, ucap Violet. Gua gak setuju. Kenapa Kaki gak setuju? Emang kenapa Kak? Vi, kerja itu gak segampang kelihatannya. Gimana kalau kamu kena masalah? Di sana gak akan ada yang bela kamu. Persaingan di perusahaan Daddy juga ketat banget, ucap Kinan. Vi tahu, pokoknya Vi mau kerja di perusahaan Daddy, tapi Daddy harus rahasiain jati diri Vi. Vi akan bantu permasalahan perusahaan Dad dan cari tahu masalahnya ada di mana, ucap Violet. Kinan baru mau protes, namun sudah ditahan oleh Janice. Udah lagi, adikmu ini kalau sudah ada maunya paling susah dibilangin. Kinan membuang napas dengan berat. Kendrick menepuk pundak Kinan. Biarkan adikmu melakukan apa yang dia mau. Iya deh, Ki nurut saja. Kendrick melihat ke arah Violet. Kamu mau mulai kerja kapan, Vi? Violet berpikir sebentar. Kemudian Violet menjawab. Lusa saja, Pi. Untuk besok, Vi mau menikmati waktu sama kalian semua. Lalu Kinan berkata, jika ada yang mengganggu lo,
atau membuat lo gak nyaman, lo langsung kabarin gue, biar gue urus orang itu, ucap Kinan kesal. Kak Kinan gak usah khawatir, Vi bisa jaga diri Vi sendiri, Vi kan udah dewasa. Janice mengangguk setuju. Kalau gitu, untuk merayakan kelulusan dan berkumpulnya keluarga kita harus merayakannya. Daddy setuju, ucap Kendrick. Yeay, party, let's party baby, ucap Violet senang. Janice tertawa dan berkata, party baby. Kinan menggelengkan kepalanya melihat tingkah ibu dan adiknya.